Izin Pak Dewan, Pak Pol, Pak Joshua, Ibu Agnes, Ibu Leni. Baik Bapak Ibu semuanya, warga kami yang saya banggakan, meskipun sudah larut malam juga, karena ini sangat penting. Pertemuan ini adalah pertemuan reses, artinya menyampaikan aspirasi kita yang langsung. Karena begini, jangan sampai aspirasi ini seperti yang saya lakukan setiap tahun di kelurahan namanya Musrembang. Beberapa usulan seperti apa yang disampaikan Pak Dewan tadi, ujung-ujungnya usulan 6, 33, 32, bahkan cuma satu yang disetujui, ya. Jadi pada prinsipnya, insya Allah apa yang menjadi aspirasi kita, khususnya saya mewakili semua warga saya, insya Allah dengan aspirasi ini akan menjadi suatu bekal reses pada malam hari ini untuk Bapak Dewan kita, Bapak Dwi Rio Sambodo, dan seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini, yang sebenarnya sangat sulit untuk bertemu dengan SDA, kemudian pendidikan, kemudian Ibu Leni, Ibu Agnes. Pertama, saya mengarah kepada Ibu Agnes, SDA, bahwa musim hujan atau tidak, wilayah kita khususnya sering terjadi banjir. Bukan saya yang ngomong, Pak. Artinya jelas ini adalah ada penyampaian aspirasi dari warga langsung. Apa 12 ya? Jadi di sini ada saluran. Kalau Ibu tadi lewat dari arah Cakung, ada sisi timur, ada sisi barat. Bu Agnes, khususnya di SDA. Kalau di sebelah sana, sebelah timur, itu ada yang namanya saluran air menuju Cakung Drain. Itu waktu itu saya ajukan tahun 2015. Kalau tidak salah 2015. Ternyata begitu pemborongnya ada kendala, ada apa? Rupanya pemborong itu nakal. Kenapa sih bilang nakal? Yang sebenarnya air itu turun dari selatan ke utara. Artinya muaranya di utara. Di mana itu? Di Cakung Drain. Ya. Ternyata ada suatu pemborong yang nakal sehingga tidak melihat suatu pekerjaannya, elevasinya. Artinya yang semestinya air yang sana lebih tinggi di sana, sehingga airnya pada suatu berbalik dari utara ke selatan. Dan sampai sekarang biaya yang cukup mahal, bahkan sudah ditutup dengan auditnya, maka itu tidak ada apa-apanya terjadi. Artinya pekerjaan cukup biaya banyak sia-sia. Saya berharap di sini ada SDA, ada Pak Dewan, Bapak Dwi Rio Sambodo, supaya, karena tadi Bu Agnes ini stafnya staf PAML. Apa itu PAML? Pemeliharaan. Jadi ada dua saluran, saluran tengah dan saluran di sisi timur ini itu perlu dikeruk lagi, diangkat lumpurnya. Dan kalau memang itu sepanjang jalan Tipar Cakung di sisi timur menuju Cakung Drain, itu auditnya cuma seberat 5 kilo, bisa diangkat langsung. Saya kerjakan, saya kerja bakti warga saya. Ini auditnya, tutup botnya tidak bisa diangkat kecuali dengan alat berat. Jadi mantap, supaya pada malam hari ini aspirasi kita semuanya, ya. Makanya dari tadi saya tungguin kalau warga saya udah cukup ngomong, baru saya ngomong. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan. Ya. Saya pikir tadi Pak Dewi Sambodo, Pak Dewan menutup aja. Kita dulu Dewan. Gitu. Jadi alhamdulillah saya diberikan kesempatan. Mantap. Kalaupun kagak diberikan kesempatan, saya mau juga tarik juga mic, mana boleh mic ngomong. Ya, gitu. Tapi alhamdulillah satu. Jadi itu yang di sisi timur, yang sudah ada, tolong pemeliharaannya benar-benar dikerjakan, atau seperti di atas 9 tadi langsung di TL dan dikerjakan langsung. Di sisi baratnya memang itu ada, belum terjadi pembuatan saluran air menuju Cakung Drain juga. Ditolong itu kalau dari sisi timur pemeliharaan itu kurang lebih dulu saya usulkan kurang lebih 750 meter.
Kalau yang sekarang ini di sebelah barat ini, tolong SDA juga, kami mewakili masyarakat RW 08 Cakung Barat agar supaya diperbuat baru, itu kurang lebih ada 650 meter dari selatan ke utara, atau dari Cakung menuju Cakung Dren juga, karena muaranya adalah di Cakung Dren. Kemudian di saluran tengah ada kurang lebih 500 meter. Kalau tadi di depan rusun itu ada saluran tengah, itu memang itu melewati RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7, 8, 9. Itu yang terkena akibat dari saluran mampet yang selama ini baik dari SDA cuma sekedar keruk-keruk aja. Buat apaan keruk-keruk? Ya, cuma megang apa tuh, megang karung. Lumpurnya ya sekedar batas lumpur, tapi yang namanya itu solokan itu dalam, Pak. Dulu tempat saya nyarikan itu ikan apa aja ada di situ. Itu ya. Oke. Baik. Kalau ini yang kedua, khususnya ke arahnya ke Pak Dewan langsung, karena tadi yang berbicara adalah Pak Dewan langsung yang membicarakan masalah ini. Kalau sebentar lagi, tadi Pak Dewan bilang ada pembangunan rumah sakit umum daerah atau RSUD. Di mana? Di Cakung Barat. Ya. Kalau di Cakung Barat itu ada rumah sakit besar, apalagi dibilang tadi Pak Dewan bilang Indonesia internasional lagi. Wah, sangat bangga kita semuanya warga Cakung Barat. RW 8 khususnya RW 7 punya suatu rumah sakit terbesar di internasional. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, kalau adanya rumah sakit berarti penduduk kita bertambah. Pastinya bertambah. Lo orang ada rumah sakit kok pasti bertambah penduduk kita. Khususnya bagi kontrakan pasti nambah, karena nanti mungkin ada pegawainya yang punya kontrakan. Berarti yang bekerja di situ di rumah sakit pasti kontrak ya. Malah sempitnya dah. Yang namanya kontrak rata-rata orang pendatang. Sebelum dibangun rumah sakit, kita khususnya dulu, sekarang yang saya punya di RW 8 satu rusun namanya rusun dulu sebelum RW 10 itu RW 8 namanya rusun RGTC 2. Satu lagi namanya di sebelah kelurahan yang sebelah nanti akan terjadi pembangunan rumah sakit, itu namanya TOR. Jadi sekarang ini ada tiga rumah susun. Rusun Albo, rusun RGTC yang kuburan, sama rusun tower di sebelah kelurahan. Artinya semakin banyak pembangunan rumah berarti warganya semakin bertambah. Oke. Yang namanya penduduk bertambah berarti penduduk kita semakin banyak. Yang tadinya orang pribumi sekarang menjadi bertambah menjadi banyak. Orang sehat ada orang sakit, ada orang sehat ada orang sakit, ada orang sakit ada orang meninggal. Ya, Kejauhan. ada orang meninggal. kuburannya kagak. Bapak Ibu semuanya, Kuburan. saya malam ini benar-benar ingin menyampaikan aspirasi saya lain mewakili seluruh masyarakat saya, warga RW 08. Tahu nggak? Saya jadi RW tahun 2002-2005 sampai sekarang. Artinya cukup lama. Aspirasi tersebut itu saya sampaikan setiap saya rapat dimanapun saya sampaikan. Cuma tidak didengar. Apa itu biayanya banyak atau apa saya nggak ngerti. Ya, yang jelas karena Pak Dewan ini selain beliau membidangi ekonomi dan keuangan, beliau adalah mitra kerja, pengawasan dan peningkatan kesejahteraan. Artinya rumah susun yang ada itu bertambah penduduk, pasti orang hidup pasti mati. Di mana mau dikuburin? Kuburan cuma satu. Dan lagi kuburan yang sekarang ada bukan kuburan pemerintah loh. Itu kuburan wakaf. Punya orang kampung baru. Dan dulu namanya kuburan kampung baru. Itu kuburan tanah wakaf, bukan tanah pemerintah. Sekarang adanya rusun Albo,
rusun RGTC, bahkan tambah lagi sekarang rusun di tower itu. Kalau namanya ada orang mati, pasti si RT diminta pertanggungjawaban untuk pengurusan jenazahnya. Tidak dilayani, kalau bahasa Islam itu hukum agama Islam mengenai fardu kifayah, wajib. Kita tidak urusin, kita akan dosa seluruh minimal satu rumah. Ya. Jadi sekali lagi saya berharap untuk dinotolonkan pada malam hari ini Pak Dewan agar kuburan dipikirin. Coba dah. Emang kita hidup pasti mati. Oke? Ya. Jadi ingat malam ini kalau Pak RW malam ini menyampaikan aspirasi masalah kuburan, bukan kita takut mati, pasti mati. Betul. Jadi itu Pak Dewan. Lanjut. Tadi Pak Dewan nanya kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sini semuanya pada banyak pengangguran nggak? Banyak. Kalau Bapak Ibu tadi bilang ada, kalau saya bukan ada, banyak. Perusahaan banyak kan sini? Banyak. Kenapa sulit bekerja? Masuk. Ya, satu lagi. Ada yang namanya pembangunan baru di sini mana? Itu rumah sakit Primaya ada di mana? Di belakang kita. Ini belakang kita berdiri, saya berdiri ada rumah sakit Primaya. Sedayu betul. Kenapa sih orang sini masuk kuliah susah? Paling jadi tukang sapu. Kalau masih tukang sapu juga alhamdulillah. Kagak sama sekali. Apa itu kurang pendidikan orang kampung kita? Yang melamar juga ada S1, S2. Kemudian minimal juga SMA, STM. Tapi sulit sekali untuk masuk di situ karena itu wilayah kita. Di mana otonomi daerahnya? Ya nggak, setuju? Saya berharap nanti Pak Dewan bisa menegur perusahaan-perusahaan yang ada di sini, tolonglah fasilitasi minimal berapa dari sebagian dari karyawan yang ingin akan kita pakai di sini, minimal sesuai dengan skillnya. Gak mungkin orang tukang cangkul masuk di kantor, gak mungkin. Betul? Ya. Betul, oke. Paling parkir antum Sedayu. Hanya kerja belum ada. RT RW belum ada. Lanjut. Gak mau maju. Ada tanggal kreng-krengan. Kalau saya ngomong yang pagi nih. Tapi yang perlu dicatat lagi Bu Anggas sebagai SDA itu sangat penting. Artinya sangat penting di wilayah kami khususnya tadi masalah pengangguran, masalah kormoran, ya. Kemudian juga kuburan. Kalau Bapak Ibu yang ngontrak-ngontrak kasihan, bayar kontrakan mahal, pengangguran banyak, penghasilan ekonomi yang dibidangi oleh Pak Dewan kita ini masalah ekonomi dan keuangan. Kontrak bayarnya pakai duit apa itu namanya, duit ekonomi, keluar masuk. Bayangkan pengeluarannya daripada masukannya. Itu kata Pak Dewan tadi. Benar, kata saya benar itu. Kemudian ada suatu rumah susun, mungkin kan di situ bayarnya agak sedikit murah. Cobalah warga kita di sini, jangan warga lain dulu yang Manado, kemudian wah dia bawa mobil di situ. Udah orangnya di rumah susun, mobilnya juga rumah susun. Yang tiga rumah susun ada orang susah. Masa orang kaya yang di situ? Bermobil, orangnya di rusun, mobilnya di lapangan. Betul. Yang jaga anak sini, terima aja lagi. Kemudian, betul, yang jaga juga anak sini coba. Ya masalah sih, yang penting ada pekerjaan. Tapi kadang juga sulit masuk ke situ. Betul nggak? Oke. Jadi saya berharap Pak Dewan malam hari ini yang berada khususnya di RT 11 RW 8 telah menerima aspirasi pada malam hari ini. Meskipun saya tidak memakai usulan melalui kertas, tapi ini saya rekam. Saya rekam malam ini. Video itu lagi di sebelah saya. Saya akan catat, bahkan mukanya Pak Dewan selalu saya catat di sini. Ya, jadi hadir pejabat-pejabat di tingkat kecamatan, Ibu Leni, Bu Agnes, Pak Joshua, pendidikan, Pak Pur, semua ada di video saya malam hari ini. Dari awal sudah dicatat staf saya. Ya, mudah-mudahan itu aspirasi saya sebagai Ketua RW 8, insya Allah nanti
dapat terrealisasi dan menjadilah sejahtera wilayah RW 08 Cakung Barat. Demikian, mengingat waktu, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.